Sejarah silsilah raja-raja kerajaan Aceh dan masa berdirinya yang sebenarnya. Tanda seru. Koma. Ketika saya masih anak-anak. Di tahun 1960-an nenek saya bercerita tentang peristiwa Perang Paderi dan Perang Aceh. Perang Paderi yang dalam sejarah pemimpinnya disebut Tuanku Imam Bonjol dengan para panglima perang lainnya yang disebut Harimau Nan Salapan. Harimau yang 8. Perang Paderi itu, dalam buku sejarah disebutkan terjadi tahun 1825 hingga 1837. Sedangkan Perang Aceh dipimpin oleh Teku Umar bersama Cut Nyadin, Ci Aditiro dan lain-lain, terjadi tahun 1884 sampai 1904. Begitu asyiknya mendengar cerita yang berulang-ulang itu. Membuat saya di masa kecil menjadi penasaran. Saya akhirnya menyenangi cerita-cerita perang. Secara kebetulan pula, di tahun 1958 hingga tahun 1961, daerah kami di Bukit Tinggi, Kabupaten Agam, Sumatera Barat memang sedang dilanda peperangan. Perang saudara antara rakyat Sumatera Barat yang mendirikan PRRI, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, melawan pemerintah pusat. Perang itu mulai mereda di tahun 1960-an. Waktu itu usia saya masih sekitar 10 hingga 15 tahunan. Nenek saya, Siti Arab yang saat itu berusia sekitar 80 tahun, lancar bercerita tentang Perang Paderi. Bahkan berlanjut pula dengan cerita tentang Perang Aceh yang dipimpin oleh Teku Umar bersama Cut Nyadin. Cerita nenek saya ini bukan pengalamannya secara langsung, tapi juga cerita dari ibunya, moyang atau buyut kami, bernama Siti Arafah. Nenek moyang kami Siti Arafah itulah yang tahu banyak tentang cerita Perang Paderi dan Perang Aceh. Sebab beliau mengalami peristiwa pengungsian saat Perang Paderi maupun Perang Aceh. Nenek saya kakak beradik, Siti Arab dan Siti Syariah bagaikan pita rekaman, tape recorder, yang diputar ulang. Berceritakan tentang kisah perjalanan Siti Arafah dari Luhak Agam di Minangkabau bersama rombongan ke Pasir Karam di Aceh Barat. Nenek moyang kami itu terpaksa mengungsi, menghindari pertumpahan darah dengan saudara sendiri sesama orang Minang dan sama-sama beragama Islam. Waktu itu, kaum Paderi membawa ajaran pembaruan Islam beraliran Wahabi dari Arab. 3 orang ulama pulang dari mengikuti pendidikan si Arab. Mereka adalah Haji Piobang, Haji Miskin dan Haji Sumanik. Ajaran pembaruan Islam yang dibawa 3 orang haji ini membuat gundah masyarakat Minangkabau yang waktu itu sudah menganut ajaran Islam yang disebut beraliran Ahlussunnah wal Jamaah. Mungkin seperti terlihat sekarang ini, antara Muhammadiyah yang menganut ajaran Wahabi dengan Nahdlatul Ulama yang menyatakan diri sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, dan ada pula yang menyebut seperti ajaran Syiah. Pokoknya, kira-kira demikian, ujar nenek Siti Arab, yang kami panggil Amai Gaek, dan adiknya Siti Syariah, yang akrab kami panggil Amaiyah. Nah, inti cerita adalah tentang makin kuatnya gerakan Paderi melakukan penyerangan terhadap kaum adat yang menguasai kerajaan Minangkabau di Istana Pagaruyung. Dampaknya berpengaruh kepada para penghulu pemangku adat, yakni para datuk yang menjadi kepala suku di Luhak Nantigo, Luhak Agam, Luhak Tanah Datar dan Luhak 50 Koto. Kurung buka. Luhak-luhak tersebut sekarang disebut kabupaten. Salah seorang datuk yang merupakan kaum bangsawan dari keluarga kerajaan Minangkabau itu adalah Datuk Rajo Agam, penghulu suku Sikumbang di Luhak Agam.
bersama Datuk Rajo Alam dari Luhak Tanah Datar dan Datuk Mahudum Sakti dari Luhak Limo Pulo Koto. Mereka bersepakat menghindari pertumpahan darah, mengungsi ke arah utara. Dengan menaiki beberapa perahu di pelabuhan Tanjung Mutiara, rombongan berlayar ke arah utara dan berlabuh di suatu negeri pantai yang waktu itu bernama Pasir Karam. Nenek saya mengatakan, kita punya banyak saudara dan keluarga di Aceh, terutama di Melaboh dan Tapak Tuan. Di kedua negeri yang berada di Aceh Barat itu banyak orang Minang, termasuk keturunan dari kakek moyangmu Datuk Raja Agam yang sudah turun-temurun di sana. Dan, nama Melaboh itu berasal dari kata melabuh atau berlabuh. Sewaktu saya kuliah di Bandung, saya punya sahabat bernama Zulkifli M. Din Malik yang berasal dari Melaboh. Kami sama-sama kuliah di Akademi Tekstil dan tinggal bersama pula di rumah kontrakan di Jalan Taman Sari, Bandung. Zulkifli mengatakan, ia merasakan berkumpul dengan saudara sendiri. Sebab dalam kisah keluarganya, disebutkan nenek moyangnya berasal dari Minangkabau. Ternyata belum lama ini, kisah yang diceritakan nenek saya itu saya temukan di salah satu situs di internet. Ceritanya sangat mirip dengan kisah dalam buku Tarikh Aceh dan Nusantara, karangan H.M. Zainuddin, mengungkap tentang asal-usul kota Melaboh. Nyakaoi menurunkan tulisan tentang riwayat negeri Melaboh secara utuh. Tulisan itu saya sajikan seperti di bawah ini. Riwayat negeri Melaboh. Melaboh dulu dikenal sebagai negeri Pasir Karam. Kedatangan orang Minangkabau yang lari dari negerinya membuat perkebunan di daerah itu maju. Ungkapan di sekolah Kito Berlaboh disebut-sebut sebagai asal mula nama Melaboh. Menurut H.M. Zainuddin dalam buku Tarikh Aceh dan Nusantara 1961, asal mula Melaboh adalah negeri Pasir Karam. Negeri itu dibangun pada masa Sultan Saidil Mukamil, tahun 1588 sampai tahun 1604. Pada masa kerajaan Aceh diperintah oleh Sultan Iskandar Muda, tahun 1607 sampai tahun 1636. Negeri itu ditambah pembangunannya. Di negeri itu dibuka perkebunan merica. Tapi negeri ini tidak gitu ramai karena belum dapat menandingi negeri Singkil yang banyak disinggahi kapal dagang untuk mengambil muatan kemenyan dan kapur barus. Kemudian pada masa pemerintahan Sultan Jamalul Alam, negeri Pasir Karam kembali ditambah pembangunannya dengan pembukaan kebun lada. Untuk mengolah kebun-kebun itu didatangkan orang-orang dari Pidi dan Aceh Besar, disusul kemudian dengan kedatangan orang-orang Minangkabau yang lari dari negerinya akibat pecahnya Perang Padri tahun 1805 sampai tahun 1836. Sampai di Teluk Pasir Karam, pendatang dari Minangkabau itu sepakat untuk berlabuh di sekolah Kito Berlaboh, kata mereka. Semenjak itulah negeri Pasir Karam dikenal dengan nama Melaboh dari asal kata berlaboh. Pendatang dari Minangkabau itu kemudian hidup berbaur dengan masyarakat setempat. Di antara mereka malah ada yang menjadi pemimpin di antaranya Datuk Macadum Sakti dari Rawa, Datuk Raja Agam dari Luhak Agam, Datuk Raja Alam Songsong Buluh dari Sumpu. Mereka menebas hutan, mendirikan pemukiman yang menjadi 3 daerah. Datuk Makhdum Sakti membuka negeri di Merbau, Datuk Raja Agam di Ranto Panyang, dan Datuk Raja Alam Songsong Buluh di Ujong Kala yang menikah dengan anak salah seorang yang berpengaruh di sana, sama dengan masyarakat setempat. Ketiga datuk tersebut juga memerintahkan warganya untuk membuka lading, sehingga kehidupan mereka jadi makmur. Ketiga datuk itu pun kemudian sepakat untuk menghadap Raja Aceh, Sultan Mahmud Shah, yang dikenal dengan sebutan Sultan Buyung.
tahun 1830 sampai tahun 1839. Untuk memperkenalkan diri. Ketika menghadap Sultan, masing-masing datuk membawakan satu botol emas urai sebagai buah tangan. Mereka meminta kepada Raja Aceh agar memberikan batas-batas negeri mereka. Permintaan itu dikabulkan. Raja Alam Song Song Buluh kemudian diangkat menjadi Ule Balang Melaboh dengan ketentuan wajib mengantar upeti tiap tahun kepada bendahara kerajaan. Para datuk itu pun setiap tahun mengantar upeti untuk Sultan Aceh. Tapi lama-kelamaan mereka merasa keberatan untuk menyetor langsung ke kerajaan. Karena itu mereka meminta kepada Sultan Aceh yang baru, Sultan Ali Iskandar Shah, tahun 1829 sampai tahun 1841, untuk menempatkan satu wakil sultan di Melaboh sebagai penerima upeti. Permintaan ketiga datuk itu dikabulkan oleh Sultan, dikirimlah ke sama Tengku Cik Purbalela, Wazir Sultan Aceh, untuk pemerintahan dan menerima upeti-upeti dari Ule Balang Melaboh. Para datuk itu merasa sangat senang dengan kedatangan utusan Sultan yang ditempatkan sebagai wakilnya di Melaboh itu. Mereka pun kemudian kembali meminta pada Sultan Aceh untuk mengirim satu wakil Sultan yang khusus mengurus masalah perkara adat dan pelanggaran dalam negeri. Permintaan itu juga dikabulkan. Sultan Aceh mengirim ke sana penghulu sidik Lila Digahara yang menyidik segala hal yang berkaitan dengan pelanggaran undang-undang negeri. Permintaan itu terus berlanjut. Kepada Sultan Aceh, para datuk itu meminta agar dikirimkan seorang ulama untuk mengatur persoalan nikah, pasahah dan hukum syariat. Maka dikirimlah ke sana oleh Sultan Aceh Tengku Cuddin, seorang ulama yang bergelar Al-Muqtasimu Binlah, untuk menjadi kadi Sultan Aceh di Melaboh. Melaboh bertambah maju ketika kerajaan Aceh dipimpin Sultan Ibrahim Mansjur Shah, tahun 1841 sampai tahun 1870. Karena semakin banyaknya orang-orang dari Minangkabau yang pindah ke sana. Karena Minangkabau saat itu sudah dikuasai Belanda. Di sana mereka tidak lagi bebas berkebun setelah Belanda menerapkan peraturan oktroi dan kultur stelsel yang mewajibkan warga menjual hasil kebunnya kepada Belanda. Di Melaboh, para pendatang dari Minangkabau itu membuka perkebunan lada yang kemudian membuat daerah itu disinggahi kapal-kapal Inggris untuk membeli rempah-rempah. Karena semakin maju maka dibentuklah Federasi Ule Balang yang mengatur tata pemerintahan negeri. Federasi itu kemudian dinamai Kawai 16 yang diketuai oleh Ule Balang Keudruen Cik Ujong Tala.